Ya Mas, monggo. Ini kalau kita dengar dari suaranya tampak menyeramkan sekali ya. Di antara kalian pasti ada yang udah tebak-tebak kalau motor ini, wah itu mesin tengahnya, pen pistonnya lah, inilah dan lain sebagainya toh. Oke, ini yang paling keras suaranya itu adalah suara kopling. Jadi suara koplingnya ini yang paling kenceng. Gluk 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 gitu. Kalau pen piston suaranya enggak gitu teman-teman. Suaranya itu lebih konsisten ya. Kalau ini enggak konsisten. Dalam arti maksudnya gini, suaranya itu kadang besar, kadang kecil, kadang kenceng, kadang pelan. Gitu, pelan, bukan pelan. Kalau pen piston itu tetap digas malah tambah kenceng. Gitu. Nah, ini kopling ganda yang lumayan bersuara, bisa kandanya, bisa loncengnya gitu, dan rumahan kopling itu paling kencang. Kemudian untuk stang sekernya, kalau stang seker dari suara ini saya dengar itu ada suara yang cukup stabil, itu memang agak kena itu di bagian stangnya. Nah, karena motor ini sudah pokoknya diberesin, dibikin halus lagi, tenaganya seperti baru lagi, siap. Nah, untuk pengalaman aja nih teman-teman, jenis-jenis suara kerusakan itu sangat beragam. Tapi kalau keluarga Yamaha itu hampir sama semuanya. Untuk Jupiter, Vega R New atau Vega itu hampir sama. Kalau keluarga Honda kayak Honda Grand dan saudara-saudaranya keluarga NF100, Fit New, Fit X, Fit Old itu sama. Kalau bunyinya kayak gimana ya hampir sama. 125 keluarga FD 125 itu ya sama, penyakitnya sama. Maksudnya suaranya, kalau suaranya gelong-gelong ya kopling. Jupiter ya buat. Kemudian lahar poros sengkol. Kalau lahar poros sengkol itu gampang sebenarnya. Teman-teman nyalakan motor Jupiter kalian, nyalakan lampunya. Kalau terjadi perubahan suara, itu ada masalah di lahar kerup as. Loh, apa hubungannya lampu dengan kerusakan? Begini, pada motor itu terdapat stator atau yang disebut spool. Nah, spool ini kalau dipakai itu butuh daya, beban kerjanya nambah. Makanya kalau motornya lampunya dinyalain itu jadi rada berat. Kalau orang yang feelingnya tinggi, kok motornya jadi abot ya nek lampune murup. Ibarat mobil itu kalau nyalain AC, kalau naik mobil nyalain AC pasti kayak rada abot sama. Kalau motor nyalain lampu. Nah, karena apa? Ini motor jenisnya AC, lampunya AC. Sambil nunggu. Nah, ini nggak ada bautnya ya Pak ya. Ini loh, aku urung bukai wis ora ono baute ancen. Aku fokus ke kopling dulu, nanti ke engine. Mesin itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Engine head atau cylinder cob, kemudian block, engine block, cylinder block. Tapi biasanya ini jadi satu kesatuan mesinnya. Jadi dari block sampai ke head itu satu biasanya. Kemudian sektor kopling, area gearbox, kemudian gearbox, clutch box, area bak kopling, kemudian gearbox itu tengah rasio, kemudian stator atau spool, bagian spool. Nah, jadi 4. Nah, pada konsep belajar mesin itu belajarnya mau mana dulu, nanti akan ketemu ya, mesin depan, mesin kanan, mesin kiri atau mesin tengah. Nah, karena mesin dibagi menjadi 4 bagian. Oke, kalau bagian depan yang dipelajari apa saja? Kompresi, langkah,
ya, durasi, timing, buka tutupan klep itu di sini. Karburator juga, jadi bagian sini. Kalau bagian kopling yang dipelajari apa saja? Sirkulasi oli, ya toh, kopling ganda, kopling manual, konektor, gigi rasio, sama kopling. Pembelajarannya nggak banyak kalau di sini, nggak terlalu kompleks ya. Untuk gigi rasio paling mudah itu gigi rasio ya gitu-gitu tok gitu, sama kruk as, udah. Nah, yang rumit itu di bagian ini, mesin depan. Bagaimana kita memahami durasi noken as, setelan klepnya, timing topnya, timing di imbinya, langkah buang, langkah hisap, langkah bilas, langkah kompresi, langkah kerja, kemudian karburator, ya tah, banyak di sini. Kalau di sini hanya ada sekitar 5 dasar keilmuan tentang kopling. Untuk gigi rasio hanya ada 2 dasar keilmuan tentang kopling. Tapi kalau diure secara algoritma mendasar ya banyak sekali. Tapi dasarnya cuma 2. Perpindahan gigi ya, 1. Kemudian pada soalan tentang penggarpuan, itu masuk kategori perpindahan gigi, susunan rasio, dan itu jarang. Kemudian masalah mesin kiri yaitu 10. Dicopot nih. Nah, ini dibuka dulu, diputar dulu Mas. Nah, langsung jongkek wae. Ini pakai obeng, angkat tik kayak gitu. Kalau di bagian pengampian itu ada spool. Spool itu macam-macam ya, ada spool AC, DC. Kalau semua spool itu AC, tapi lilitannya, lilitan AC dan lilitan guna motor DC. Antara full wave, half wave, AC DC itu hanya ada 3 dasarnya, gulungan-gulungannya, 1 pasa, 2 pasa, 3 pasa, udah kayak gitu toh. Nah, wong garik manteng kok unyat-unyit kayak nguculi kutang, panteng bae sebrot. Nah, kelak potol. Baut di depan sudah, bawah ya wes. Ya, nyoh ono pinggirke diamankan. Walah iki. Kalau bagian depan itu macam-macam urusannya. Ular-ulir. Wah, atose. Wih. Aduh. Ini ada kesalahan kecil yang berbahaya sekali ya teman-teman ya. Kita copot sih. Perhatikan di sini silnya le masang menceng. Ku menceng Mas Loh. Ini kan rusak sebelah. Ini pentransferan oli ke krukas bermasalah. Gitu. Terus sil yang di sini jebol. Nah, ini sudah jebol ya Mas Ini sil olinya yang ke kopling wis jebol. Fatal. Karet koplingnya deloki. Iya kira-kira goyang sidik ora apa-apa. Kok iso ngeglek banget suarane. Ini ada yang tidak seimbang. Ini kayak belum lama dibongkar loh. Belum lama dibongkar. Kenceng mesin tengahnya, tapi monine glok ngono. Kita lihat kesentran asnya. Wah, starternya kuat cuk. Kayaknya ngegol loh. Makine GS ora kuatnya starter. Yes. Kalau lepaskan saja. Karena strumane blas.
Iki starternya anjen ra kuat iki. Starter mati, starternya modar. Gigine leboke. Ngalir kok tume. Iki pengisiannya agak trouble berarti. Kuile gantian apa kepriye gitu ceritanya? Wah, ngebul iki motor iki. Wis gigine leboke puter roda belakangnya. Aja dikopling nah. Walah jancuk ngegole pol. Lah sida medun iki nyantar keruk asale. Goyok. Ya. Kampas koplingnya anyar. Iki kene bar ganti kampas kopling. Pere tipu. Kene pire telu yo sing samene-mene gini jero lu. Simpeni. Di center gak popo. Aman. Kampas gandanya baru, kampas ganda baru, sagene pecah. Kok munine ngeglek banget ya teman-teman. Ternyata ini asnya ngegol atau kruk as yang oleng, sehingga menimbulkan suara glek. Mesin tengah kenceng, nggak goyang-goyang gitu loh. Ora goyang blas, kenceng men. Tapi porosnya ini ngegol sehingga timbul suara yang nggak stabil gitu. Untuk lahar ini kenceng, nggak goyang blas. Nah, diantara kalian yang berpikir ini tadi laharnya goyang, bisa jadi oblak. Nah, ternyata kan tidak. Ini kencang, serba kencang. Lah kok moni? Ya karena ngegol. Kalau ininya ngegol pasti bunyi bose. Itu gitu. Nah caranya biar ini harus disenter ulang dulu. Ini kan tadi pakai putaran tangan ya. Kelihatannya kayak goyangannya dikit. Ini kalau pakai putaran mesin buanter bos. Koyok. Sehingga jadilah suara glek. Makanya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang ya karena kopling. Kayak gitu. Blas ndak ada goyangan ini. Sepan banget. Set aman. Pindah sana. Kita cek magnetnya. Ini kayaknya motor agak bocor loh kompresinya. Bisa dari sealnya, bisa dari sekernya. Kita cek aja sekalian. Sobot kaya ngene nang kene iki kepiye critane ya. Alhamdulillah napa kaya ngedap. Aduh, peso. Atar.
Iki le masang piston kuali. Alah, dancuk. Ini guys, ini pennya kan lepas di sana ya kan. Ini saya dorong ke kiri. Deloki, tanda panah kok ngadep dhuwur. Iki masang pistonnya kuali, pistonnya compel pisan iki lho. Iki. Oh no, masang seker kuali. Ngaruh ora? Oh, ngaruh. Standar. Oversize. Ngegol ora? Sit. Sit. Hah? Benar. Magnete. Olenge kaya ngono kuwi. Oleng. Berarti ini kanan kiri ngokil, Bos. Kruk AC. Weruh ora. Ngokil kaya ngono. Ini harus dipres ulang. Setangnya aman, ramoni. Cetor. Kebedul kalau kruk AC. Potel. Oke teman-teman, ini laharnya malah hoblak sebulan iki lho. Mau ora kroso kaya kencengen. Tapi ini goyang parah malah. Begitu manetnya dilepas ketahuan ini. Koklak. Iki lho. Yo. Kalian dengar suaranya lah. Ini yang bikin suaranya tambah kencang ya, Bos ya. Ini goyang ya, teman-teman. Goyang dompet ini. Serius goyang ini. Tak. Nah, sedun guys, besok tinggal. Aku mau turunin ini dulu. Besok tinggal ke Bubut, masang lahar sak setang-setangi. Gear antene ganti. Pistolan chip belah tengah. Tenaga tua rolas. Beda orang kayak mien. Dulu waktu saya seusia kamu itu, walah pokoknya sih luar biasa. Salto. Dua memat. Dor. Goblok. Back to. Dagangnya ini. Iya lho. Bledak. Brak. Ngarep sing kurang. Maaf, kenceng ya. Ora. Ki ngesuk ganti lahar karo senter. Lahar kanan kiri sama senter krek as besok. Sudah. Hari yang melelahkan. Oke, untuk Jupiter yang GAW itu masalahnya kruk asnya ngegol. Untuk setang sehernya sejauh ini aman, paling lahar lah. Lahar nanti di center kruk as terus pasang kembali kayak kopling dan lain sebagainya sih, itu masih dalam kategori lumayan oke. Harusnya nggak bunyi.
asal senter. Nah, kali ini teman-teman jadi paham kalau motor nggak senter pasti bunyi. Karena apa? Itu benda berputar, muter tapi nggak senter pasti ngogel. Nah, lah ngogel ngegol itu kan akhirnya timbul suara glok 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 glok. Dasarnya seperti itu. Oke? Oke. Ini motor Jupiter dari Pemalang ya, bukan dari Tegal, kemarin salah. Dan ini sudah kita naikkan mesinnya. Untuk yang lain belum. Sementara kita fokus di mesin terlebih dahulu. Dan ini mesinnya sudah adem, udah halus. Tinggal finishing kayak masalah kaki-kaki, masalah lain-lainnya itu nanti ya. Fokus ke engine dulu. Untuk performa, oke, tarikannya. Bentar teman-teman, hujan malah, aduh. Aku mau ngetes motor udan. Kita sampai di sini dulu. Oke. Rasakan dulu. Oke, rame. Oke, sudah. Ini nggak enak banget setirnya. Ada suara. Rantai apa ya? Setir depannya kayaknya larinya kanan terus ini. Agak berat. Oh iya, rantai gear. Ini lahar gearnya bunyi. Oke, untuk responnya udah dapat. Oh lah, rantai gear ini yang bunyi. Peletuk. Nah, dengar? Dan motornya timpang kanan. Lahar-laharnya juga ini. Oke, untuk suara mesin bisa teman-teman bandingkan dengan waktu ini belum kita tangani ya. Ini sudah torque share, engkol brake tanpa harus nunggu panas terlebih dahulu. Karena kompresi udah rapet dan lain sebagainya. Ini untuk starter akinya ndak kuat, dinamonya ini. Dinamonya mengalami kongslet. Jadi kalau dipencet malah kayak kongslet. Nah, kalau krukasnya senter pasti adem. Ini udah senter. Nah, ini setirnya berat ke kanan karena motor ini ada menceng, nanti dipres dulu. Oke, sejauh ini untuk mesin. Oke, di player nggak ada suara ekstrim, suara klep adem, suara piston adem, suara mesin tengah adem, area kopling juga adem. Udah tinggal perangkat pendukung kayak rantai dan gear, setir depan, kemudian starter dan lain-lain. Nih, mesin saya nyatakan selesai. Tinggal
bagian eksternalnya, bagian luarnya.